Halo sahabat Pokop, teman-teman bonsai Indonesia. Jumpa lagi dengan saya Rudi Julianto dalam channel YouTube Pokop Art. Ya, itu tadi detail dari pohon ini tentang pertumbuhan daunnya. Sungguh sangat subur sekali pohonnya, sehat. Kemudian daunnya juga warnanya cerah sekali. Ruas daunnya pendek-pendek. Nah, itulah ciri dari sebuah pohon santiki yang sehat. Pasti banyak yang bertanya-tanya lagi, Pak Rudi, pohonnya kok sehat, bagaimana, rahasianya apa, dan lain-lain. Nah, banyak sekali konten-konten yang sudah saya buat, bagaimana secara umum kita memperlakukan sebuah pohon bonsai di dalam pot. Ya, perlakuan maksudnya perlakuan medianya, pemupukannya, kemudian sampai ke kesehatannya. Jadi pada prinsipnya, pada dasarnya kita ini mengetahui bahwa pohon ini akan kita tanam di pot bukan hanya setahun 2 tahun, yaitu puluhan tahun ke depan, ya. Supaya dia tetap sehat, tetap bagus pertumbuhannya, kita harus menyediakan media yang sehat. Media sedikit tidak masalah, tetapi sehat, itu yang paling penting. Nah, media yang sehat ini apa? Ya, di tempat kita atau di Indonesia kita sudah mempunyai yang namanya pasir malang. Pasir malang ini adalah kalau di barat disebut volcanosen. Jadi ini adalah didapat dari Gunung Merapi, ya, sisa-sisa ataupun pecahan dari longsoran lahar ataupun apalah, lava atau apa, saya nggak ngerti. Ini adalah batu yang didapat dari Gunung Merapi, dari sisa-sisa letusan Gunung Merapi. Lava rock ini ataupun volcanosen ini sudah diteliti di laboratorium. Saya pernah mengikuti diskusi dari teman-teman Internet Bonsai Club bahwa kandungan unsur hara mikronya sangat luar biasa. Maka sangat cocok sekali untuk digunakan menjadi media tanam bonsai. Selain pori-porinya yang berongga-rongga, kemudian unsur hara mikronya juga bagus. Nah, untuk bisa mempertahankan kondisi akar ataupun kondisi pohon tetap sehat bertahun-tahun atau berpuluh tahun di dalam pot, pada prinsipnya kita harus mempunyai atau menyediakan media yang porus. Jadi dia gampang sekali airnya keluar ketika kita disiram, ketika disiram. Jadi porus. Nah, itulah syarat utama kondisi perakaran bisa sehat, karena porus. Dengan porus maka banyak oksigen yang masuk. Perlu diketahui di dalam pot ini diperlukan oksigen yang banyak sekali untuk pertumbuhan akar. Semakin banyak oksigen semakin baik pertumbuhan akar. Maka di dalam pertanian tanah itu digemburkan agar akar bisa tumbuh dengan baik. Kalau tanahnya padat, sulit untuk akar bisa tumbuh dengan baik karena di situ kurang oksigen. Nah, untuk di atas ataupun perdaunan, kita membutuhkan CO2 untuk pertumbuhan daun. Maka kadang-kadang kita memperlakukan pohon ini disungkup dengan plastik tanpa udara, tanpa O2, dia tetap bisa tumbuh bagus. Bahkan yang lemah atau yang layu pun bisa bangkit berdiri lagi karena CO2-nya terjamin. Nah, disitulah kurang lebih penanganan apa yang harus dilakukan supaya kita bisa mempertahankan kesehatan pohon sampai berpuluh-puluh tahun. Paling utama adalah media, untuk tidak mencampurkan zat-zat organik di dalam media, karena zat organik seperti sekam, kotoran kambing, humus, kompos, dan lain-lain itu semua nantinya akan membusuk di dalam media. Apabila membusuk, maka sifat tanah akan berubah menjadi asam. Apabila sifat tanah berubah menjadi asam, oksigennya berkurang. Pertumbuhan akar terhambat. Pertumbuhan akar terhambat, pertumbuhan atas juga terhambat. Seperti itu.
Jadi usahakan media ini bisa bertahan sampai lama, kemudian tidak mengandung unsur organik. Ya, pasir malang ini unsur anorganik, dia tidak akan berubah sifat meskipun disimpan bertahun-tahun. Ya, tetapi kalau kotoran kambing kita simpan 2-3 bulan, pasti dia membusuk. Nah, itulah sedikit sekilas tentang media dan cara penanganan dasar sebuah bonsai atau pola pikir dasar menanam bonsai. Selanjutnya pemupukan. Pemupukan dilakukan setiap minggu. Ya, setiap minggu kita berikan pupuk. Pupuk yang diberikan juga pupuk organik. Artinya pupuk organik, pupuk yang terbuat dari bahan organik yang difermentasi. Itu disebut pupuk organik. Nah, itu diberikan setiap minggu sudah cukup. Silakan mau dibuat fermentasi kotoran kambing, fermentasi kencing kelinci ataupun kencing sapi, silakan. Yang penting sudah difermentasi. Itu saja. Penyemprotan hama dilakukan rutin kalau musim hujan 2 minggu sekali, kalau musim kemarau 1 bulan sekali. Oke, lanjut ke pohon ini teman-teman. Pohon ini sudah 3 kali saya tangani termasuk yang sekarang ini. Ya, jadi pertumbuhannya sangat luar biasa. Dengan pertumbuhan seperti ini, maka saya mendapatkan progres yang jelas, progres kemajuan desain yang jelas. Ya, sekali lagi bonsai bisa diproses apabila dalam kondisi yang sehat. Syarat utama pohon bisa dibuat bonsai, kondisinya harus sehat. Apabila tidak sehat, kita tidak akan punya progres, tidak akan punya progres desain. Ya, jadi ini sebuah pertumbuhan yang menggembirakan buat saya karena banyak sekali pekerjaan yang saya lakukan pada tahap ini. Ini adalah bonsai yang saya dapat membeli dari seorang teman di Bali, Bapak Made Simon. Kemudian langsung saya melakukan reposisi di tempat dan selanjutnya saya proses, saya sebut sebagai mahakarya pokok. Pohon ini akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Oke, kita ikuti proses tahap ketiganya teman-teman, yaitu saya masih di dalam pemilihan. Pemilihan apa? Pemilihan cabang ranting yang liar, kemudian kontrol yang terlalu panjang kita potong. Bahkan saya harapkan pada tahap ini saya sudah bisa untuk membuat kerangka tajuk. Kita ikuti prosesnya. Ya, langkah pertama seperti biasa saya memilih pertumbuhan tunas-tunas yang liar. Ini juga gampang sekali dilakukan. Karena apa? Karena sebelumnya saya sudah melakukan pemilihan dan pengarahan terhadap ranting ataupun anak rantingnya ini. Jadi apa-apa yang tumbuh di luar rencana awal ini kita hilangkan dulu, kecuali ingin ditambahkan. Yang tidak ingin untuk penambahan kita buang dulu. Nah, seperti ini bisa dilihat ada pertumbuhan sedikit kecil. Nah, ini akan saya tambahkan untuk mengisi kekosongan di belakang pada bagian ini. Yang masih tumbuh liar ataupun tidak kita perlukan, kita buang dulu untuk menjaga konsentrasi tumbuh. Ini bisa dilihat ya, ini pertumbuhan liar. Pertumbuhan di persimpangan seperti ini sangat mengganggu jalur makanan, makanya kita hilangkan dulu. Ini persimpangan. Nah, ini kita hilangkan dulu. Oke teman-teman, saya proses dulu atau saya bersihkan dulu. Nanti saya kembali setelah pohon ini kita bersihkan dan kita lihat apa-apa yang menjadi tambahan cabang, baik itu cabang maupun ranting ataupun anak ranting. Ya, sambil melakukan pembersihan ini saya juga sekaligus
dibantu Mas Nurlian untuk melakukan pengawatan juga, penambahan ranting seperti ini ya. Jadi ini ada 2 ranting yang perlu dikawat untuk ditambahkan menjadi kelompok perantingan. Banyak sekali penambahannya ini juga. Nah, ini udah cukup besar untuk dilakukan pengawatan. Pada tahap kali ini kayaknya saya sudah bisa melakukan pembentukan tajuk. Jadi nanti akan saya potong pohon ini untuk shaping. Shaping artinya pembentukan tajuk. Melakukan pemotongan untuk membentuk kelompok tajuk, kelompok daun. Ya, ini kira-kira sudah selesai. Saya melakukan pemilihan, kemudian menata ulang kembali, teman-teman. Proses selanjutnya saya akan melakukan shaping. Ini adalah mahkota utama, kemudian ini mahkota yang kedua. Saya mulai dari mahkota yang kedua dulu untuk mengetahui seberapa tinggi. Nah, dengan demikian saya sudah tahu ketinggian dari mahkota yang kedua. Untuk itu saya bisa menentukan ketinggian mahkota yang pertama yang nantinya harus lebih tinggi dari mahkota yang kedua. Ya, bentuk mahkota sudah
sudah terbentuk. Sekarang bisa dilihat, jadi ada 2 mahkota yang saling berdekatan tempatnya dan diproses ataupun ditata sedemikian rupa sehingga terkesan saling kejar mengejar sesuai dengan pertumbuhannya. Jadi pertumbuhan 2 mahkota ini berawal dari perpecahan cabang, perpecahan batang. Yang satu ke arah atas itu, kemudian yang satu belok dulu ke arah sebelah sini ya, jadi sesuai dengan pertumbuhannya, seolah-olah saling kejar mengejar untuk mendapatkan sinar matahari yang paling banyak. Itu adalah sesuatu keindahan rasa yang akan muncul apabila memang dipresentasikan secara logis. Jadi yang rendah dia posisinya besarannya juga lebih kecil daripada yang tinggi, itu logis ya. Jadi terkesan memang saling berebut sinar matahari, saling mencapai tingkat yang paling tinggi, kemudian untuk mendapatkan sinar matahari. Cerita itu kita munculkan sehingga bisa dinikmati oleh pemirsa ataupun penikmat nantinya. Nah, disitulah sebuah bonsai mempunyai keindahan rasa. Ini ada satu pertumbuhan baru yang waktu itu memang kita besarkan untuk dijadikan satu kelompok tumbuh baru. Ya, besarannya sekarang sudah cukup, akan saya potong.
untuk nanti di sini akan saya bangun sebuah kelompok tumbuh baru, sebuah kekuatan tumbuh baru menjadi sebuah kelompok pohon kecil lagi di bagian belakang. Ya, ini akan dibesarkan dulu untuk menjadi satu kelompok pohon paru sebagai background. Nah, ini sudah selesai teman-teman. Tentunya ini adalah pembentukan tajuk yang pertama. Tetapi di sini saya sudah memperlihatkan di mana posisi-posisi masing-masing mahkota. Jadi ini mahkota, mahkota pengikut, ini mahkota lagi, mahkota lagi. Jadi banyak sekali mahkota saya bangun di sini. Karena memang pada dasarnya ini adalah sebuah konsep yang menggambarkan sebuah sumber kehidupan pohon yang tumbuh di tepi batu. Jadi ini ada batu sedikit, kemudian pohon utama, pohonnya banyak sekali tumbuh di bawahnya juga. Karena penggambarannya adalah tebing. Maka nanti pot yang cocok adalah pot yang agak tinggi. Nah, sekarang udah bisa dilihat ya presentasi dari pohon ini. Kemudian silakan lihat di awal bagaimana kondisi pohonnya. Saya sudah bisa menampilkan sebuah kondisi yang ataupun sebuah rancangan yang sudah mendekati menyerupai pertumbuhan pohon. Ya,